Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah wa nafa'ana bih bi ulumi fid dharain amin. Berkata Imamul Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah halaman 355 yang berbahasa Arab, halaman 387 yang berbahasa Indonesia, dan halaman 575 cetakan yang terbaru. Bisa disimak bersama-sama sampai mana kita? Wa amal farju, adapun penjagaan farji. Fahifduhu muhim, maka menjaga kemaluan itu adalah perkara yang penting. Wa amruhu mukhattar, perkaranya adalah perkara yang berbahaya. Wa qad athnallahu fi kitabih, Allah Subhanahu wa taala telah memuji fi kitabih, di dalam kitabnya Al-Qur'an, 'alal mu'minin, kepada orang-orang mukmin, min ibadih, dari hamba-hambanya. Allah memuji hamba-hambanya yang beriman. Faqala fi athna'i wasfihim, Allah berfirman dalam sifat-sifat mereka, sifat-sifatnya orang mukmin nih. Kata Allah, walladzina hum li furujihim hafidhun, yaitu orang-orang li furujihim hafidhun, yang mampu menjaga farjinya. Illa azwajihim, kecuali kepada pasangannya, istrinya. Jika laki-laki, kalau perempuan kecuali dengan suaminya. Aw ma malakat aimanuhum, atau budak-budaknya yang sudah diperhalalkan. Budak itu pun juga ada macam-macam. Ini maksudnya budak yang sudah dihalalkan. Baginya ada aturannya tersendiri, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada zaman perbudakan ya. Artinya tidak diperkenankan bagi seseorang untuk tidak menjaga farjinya kecuali kepada suami atau istrinya saja. Sekarang ini nggak ada budak tuh, udah nggak masuk. Fa innahum ghairu malumin, kalau sama istrinya sama suaminya, fa innahum, yang demikian ini, ghairu malumin, tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik, siapa yang mencari selain daripada itu, selain pasangan hidupnya, selain suaminya bagi perempuan, selain istrinya bagi laki-laki, nyari selain daripada itu untuk kebutuhan farjinya, untuk apa yang diinginkan oleh farjinya, faulaika humul adun, maka mereka adalah orang yang keluar batas, orang yang keterlaluan, orang yang kelewat batas. Wa qad su'ila alaihi salatu wassalam an akthar ma yudkhilun nas an-nar. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ditanya tentang apa perkara yang paling banyak bikin orang masuk neraka. Fagal, Nabi kemudian mengatakan, al-ajwafan, 2 lubang yang bikin orang banyak masuk neraka adalah disebabkan karena ulah 2 lubangnya. Apa itu 2 lubang? Al-fam wal faraj, yaitu fam, mulut, lubang mulut, ama lubang farji, lubang kemaluan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata juga, bersabda juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man wagahu syarra ma baina lihyai wa rijlai dakhala al-jannah, siapa yang Allah jaga sehingga dia menjaga kejahatan dari apa yang ada dari 2 kumis dan jenggotnya, dan dia menjaga apa yang ada di kedua selangkangan kakinya. Berarti apa tuh? Mulut sama farji. Dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk surga. Siapa yang bisa jaga mulut sama bisa jaga farji, dia bakalan masuk surga. Fa'alaika ayyuhal mu'min bihifdhi farajik, maka kamu wahai orang mukmin, kamu harus jaga farji kamu. Kamu harus jaga kemaluan kamu. Wasta'in ala dzalik, kamu bisa bersenjata, kamu bisa minta tolong untuk bisa jaga farji kamu itu, membantu untuk bisa jaga farji kamu, bihifdzi qalbik, dengan menjaga hatimu.
Orang yang hatinya terjaga, farjinya akan terjaga. Namun orang yang tidak menjaga hatinya akan mudah terjerumus dalam urusan farjinya. Dijaga dari apa? Anit tafakkur fima la yahillu lak, dari mikir-mikir, berangan-angan tentang sesuatu hal yang tidak halal bagimu. Mikir-mikirin, ganteng banget, kayaknya soleh banget, itu ya, coba ya kalau suami saya tuh seganteng itu. Yang kayak begini nih, akhirnya kalau udah nggak jaga hati, lama-lama bisa nggak jaga farjinya. Apalagi kalau nggak punya pasangan. Auzubillah. Wa bihifdzi basarik, dijaga juga. Kalau kepengen terjaga farjinya, maka kamu harus jaga juga apaan? Bihifdzi basarik, menjaga pandangan mata. Nih sekarang nih susah bener jaga mata, karena kemungkarannya begitu mudah tersedia. Buka TV, orang pacaran, sampai teman-teman saya sekalian, saya liatin tuh ya, televisi-televisi kita, tayangan-tayangannya, pacaran semakin tahun umurnya semakin berkurang. Dulu orang kalau digambarin pacaran tuh zaman kuliah, atau bahkan yang udah kerja, kan gitu. Lama-lama turun SMA, lama-lama turun SMP, sekarang anak SD udah dibilang cinta pertama. Kita mah boro-boro SD tuh mainan congklak, bener gak? Mainan karet kita zaman SD. Sekarang anak SD pacaran manggil Abi Umi. Beneran manggil papa mama. Ya Allah, ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini tambah lama-lama, tambah turun umurnya. Lama-lama ke TK nih kayaknya nih. Ya Allah, ya Allah. Karena yang ditonton, yang dilihat dah macam-macam. Dan teman-teman sekalian, itu juga berpengaruh pada rumah-rumah tangga anak-anak kita. Orang dulu tuh urusan seksualnya mereka tuh terbelakang. Tapi urusan kemandirian kehidupan mereka lebih dewasa. Mereka belum dewasa secara seksual, tapi sudah dewasa secara emosional. Nah sekarang nih kebalikannya. Anak-anak zaman sekarang kebalikannya. Mereka sudah mandiri secara seksual, udah tahu. Nanti kalau kawin tuh mesti ngapain tuh mereka udah paham. Tapi nggak mandiri, tidak dewasa secara emosional. Akhirnya ada urusan dikit berantem, ada urusan dikit bercerai. Sampai saya pernah nanya ada orang bercerai, saya tanya kenapa? Suami saya nggak romantis. Yang dilihat drama Korea, yang dilihat suami yang kalau pagi bawain bunga, bawain sarapan ke tempat tidur. Ya ampun, tuh nyari di mana tuh? Nyari di mana? Itu di kenyataan nggak ada, teman-teman. Suami pagi-pagi bawain kamu sarapan ke tempat tidur. Kalau kejadian sama kamu, buru-buruan bangun. Kamu lagi ngimpi. Ya Allah, ya Allah. Bener gak nih yang saya ngomong? Bener, udah deh gitu. Jadi jangan dikira tuh yang namanya rumah tangga tuh romantis-romantis kayak yang di itu, yang di TV itu yang kayak begitu. Itu juga dianya juga mikirnya kayak begitu. Jadi yang di kenyataan nggak ada yang sesuai dengan faktanya, teman-teman. Maksud saya yang di tayangan nggak ada yang sesuai dengan kenyataannya. Nggak ada tuh, nggak ada yang sesuai dengan faktanya. Nggak ketemu ya, nggak ada ya.
Jadi teman-teman saya sekalian, itu kita mesti jagain pandangan mata kita. Anin nazar ila ma la yajuzu lakan nazar ilaih, dari melihat kepada yang tidak diperkenankan bagimu untuk melihatnya. Fil hadis, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengatakan al-ain tazni wan nafas tatamanna wal faraj yusaddiq dzalik aw yukadzibuh. Mata berzina, kemudian disusul mata memandang, mata berzina yaitu dengan melihat, kemudian disusul dengan angan-angan yang menginginkan, kemudian farji membenarkan itu atau mendustakannya. Maksudnya farjinya ada yang sampai kemudian berzina, ada yang cuman sekedar diangan-angan, artinya tidak menjadi dosanya farji. Tabaat kullal ba'd, wallahu a'lam bissawab. Jadi teman-teman sekalian, ini perkara penting, terutama buat zaman-zaman sekarang. Karena zaman nih, kata Nabi Muhammad SAW, apabila zina telah merajalela. Apabila zina telah merajalela. Dulu saudara sekalian, orang namanya nikah udah nggak perawan, itu kita suka ditandain kalau ada hujan tapi ada matahari. Di kampung saya tuh kalau ada hujan tapi ada matahari gitu, orang bilang ini kayaknya ada orang kawin. Hujan tapi panas gitu ya, mataharinya terang tapi hujan, kan kejadiannya langka-langka tuh, jarang kan, belum tentu setahun sekali, belum tentu 2 tahun sekali. Orang kalau udah kayak begitu, nih kayaknya ada orang kawin udah nggak perawan. Kalau zaman sekarang mau kayak begitu tiap hari. Ya Allah, ya Allah. Beneran nggak tuh hujan kalau panas ada perawan? Enggak. Cuma maksud saya dari jarangnya gitu. Dari jarangnya tuh orang sebutnya tuh sampai kayak begitu. Nah jadi zaman sekarang, ya Allah, sedih teman-teman saya sekalian. Kapan itu ada orang bikin penyelidikan, saya nggak tahu bener enggaknya ya. Mahasiswi di Jogja. Dari 40 mahasiswi yang diwawancarai, itu hanya 1 yang masih perawan. 1/40. Jadi kalau 400 berarti cuma 10. Nah, kalau anakmu kuliah jauh-jauh gitu, makanya saya kalau ada ponakan gitu kan, perempuan mau kuliah jauh-jauh, aduh enggak deh. Saya bilang saya percaya sama kamu, saya nggak percaya sama tukang ojek depan rumah kamu. Saya nggak percaya sama laki-laki yang suka nongkrong depan rumah gitu kan, nggak percaya. Maka teman-teman saya sekalian dah aman-aman deh, aman-aman. Kecuali kalau sekolahnya itu pondok pesantren, nah itu kan terjaga khusus gitu kan, yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri gitu, nggak campur, itu baru boleh. Tapi kalau enggak, ya Allah teman-teman saya sekalian, ngeri bener dah. Memang harus benar-benar kita jaga. Mudah-mudahan Allah jadiin kita bisa jaga diri, insyaallah, amin. Dan anak-anak kita juga bisa terjaga, amin. Agar kita bisa terjaga semua, amin ya rabbal alamin. Semoga dijauhkan semua dari perzinaan, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Enggak yang perempuan, enggak yang laki-laki. Apabila zina sudah merajalela dengan sebegitu mudahnya, maka Allah akan turunkan penyakit yang tidak ada obatnya. Beneran? Ya. Ada virus, namanya virus HIV. Kalau kena ke orang, kemudian dalam waktu lama nanti akan ada penyakitnya, namanya penyakit AIDS. Kalau udah kena penyakit AIDS nih teman-teman saya sekalian, udah nggak bisa lagi disembuhkan. Ya udah hidup dengan AIDS-nya gitu. Teman saya cerita, dia dari Kenya. Saya nanya tuh, Kenya tuh di daerah mana ya? Kenya deket Kamerun. Kamerun mana? Susah bener ngasih tahu orang nggak ngerti map, nggak ngerti peta. Di Afrika sana ya, di Kenya. Dia cerita di tempat saya tinggal itu zina merajalela dengan begitu mudahnya. Di Afrika sana tuh memang lebih ini ya. Lebih besar lagi perkembangannya zina.
di negeri tersebut dibandingkan dengan negeri kita. Tapi jangan salah. Negeri kita pun kalau kita lihat orang zaman dulu sama orang zaman sekarang, ngeri bener. Perbedaannya sangat ya. Orang dulu tuh kalau pacaran pegangan tangan aja rasanya kayak udah gimana gitu. Bener apa enggak? Coba ibu-ibu ingetin lagi zaman pacaran. Nggak pakai. Oh, masya Allah, solehah sekali dirimu. Kalau orang zaman sekarang pacarannya ngeri-ngeri loh. Pakai booking hotel. Orang zaman sekarang tuh jangan percaya, teman-teman sekalian, sama anak-anaknya, kalau ada anaknya umur 17, 18 tahun, 19 tahun, tuh ngeri. Ngeri bener, deket banget. Yang ditontonnya udah beda, yang didengarnya udah beda, kan begitu? Antara orang zaman dulu sama orang zaman sekarang. Nah ini cerita teman saya, lagi saya sekolah di Darul Zahra, Tarim Hadramaut, teman saya dari Kenya. Dia bilang di sana ustazah, anak SD, anak SMP baru pada balik nih. Yang laki-laki dia bilang jajan sekolah, kan ada jam istirahat sekolah tuh, jam jajan sekolah. Kalau kita beli apaan? Beli telur cicak. Ingat gak sih telur cicak? Lagi zaman saya kecil. Iya. Beli gulali gitu kan. Mereka tuh dapat duit dari ibunya misalnya 5.000 gitu. Teman-teman saya sekalian, dipakai ngejajan, mohon maaf, pelacur. Saya lagi diceritain, innalillahi wa inna rajiun. Negara saya nggak kayak begitu. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi kayak begitu. Mudah-mudahan selamat semua anak cucu kita, semua ponakan-ponakan kita, semua kaum kerabat kita. Ya Allah, serem teman-teman saya sekalian, serem. Saya beberapa waktu yang lalu, waktu di apa sih namanya, tempat Jawa Timur itu loh, tempat perzinahan. Iya, Gang Doli apa itu ya. Waktu mau digusur, itu kan ada beberapa yang protes, begitu kan? Tapi kan ibu wali kotanya tetap bersikeras ya, Bu Risma waktu itu ya. Dia bilang, saya nggak mau tahu, akan saya gusur, akan saya hancurin. Dia bilang, kenapa gitu? Karena saya kesian sama anak cucu saya, karena saya kesian sama anak-anak kecil di kampung saya. Dia bilang, saya ada ketemu, mohon maaf, PSK umur 60 tahun. PSK umur 60 tahun. Udah tua, udah kisut, udah keriput. 60 tahun. Saya nggak mau minta yang umur 60 tahun angkat tangan. Enggak. Tapi umur 60 tahun teman-teman saya sekalian. Ditanya nih sama Bu Risma nanya sama dia. Bu, ibu umur segini mana ada yang mau? Ada, Bu Risma. Siapa? Anak SD. Mereka kan duitnya nggak banyak. Jadi kalau duitnya nggak banyak, nggak bisa dapetin tuh yang rada bagusan, yang masih pada muda. Ya cukup. Tapi kalau buat bayar saya mah boleh dah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi teman-teman saya sekalian, saya ceritain sama teman saya nih. Namanya Halimah juga. Cuman bedanya dia kulit hitam, saya kulit sawo busuk. Iya, dia kulit hitam gitu, yang itulah. Iya, beliau ustazah juga di negerinya, tinggi, semampai gitu. Teman saya ini, namanya Ustazah Halimah juga, Halimah Kenya ya. Itu dia cerita kayak begitu. Dia bilang anak-anak ngejajan itu jam istirahat sekolah kayak begitu. Terus saya bilang, dan bagaimana dengan zina di negeri kamu? Bagaimana dengan AIDS di negeri kamu? Dia bilang, tetangga saya berapa rumahnya, sananya lagi, hampir semuanya pada kena AIDS. Saya sampai pernah lihat, dia bilang, yang seumur hidup saya itu yang paling parah yang saya lihat. Dia bilang, saya lihat ada orang kena AIDS sampai nggak punya hidung.
Udah tinggal tengkoraknya doang nih, hidungnya nih. Udah rontok. Badannya nih udah rontok, kemakan sama virus sama sakit AIDS-nya dia itu. Teman-teman sekalian, Allah udah yang paling pas ngasih tahu sama kita tentang penjagaan anggota tubuh kita. Dan memang teman-teman sekalian, yang namanya sakit AIDS itu, AIDS ya, virus HIV-nya, virusnya sebelum AIDS. Kayak gimana ya? Kayak gini loh. Kita kena virus dulu kan, baru nanti kalau udah virusnya itu nggak bisa tertangani, dia besar gitu, baru kena penyakit kan gitu. Nah itu virus HIV kemudian kena AIDS. Itu tidak bisa tertularkan kecuali dengan adanya hubungan intim, satu, sama yang keduanya dengan pertukaran darah, transfusi darah. Jadi kalau ada orang di sekeliling kita ada yang kena AIDS atau kena virus HIV, nggak perlu juga dijauh-jauhin menganggapnya sebagai penyakit kutukan, belum tentu. Belum tentu dia kena sakit itu karena dia yang melakukan. Bukan. Memang sih kebanyakannya teman-teman sekalian, Allah kasih sakit itu karena dua hal itu tadi. Antara narkoba, kan transfusi darah tuh ketularannya, gitu ya, lewat jarum narkoba itu. Makanya kan kalau rumah-rumah sakit sampai ke puskesmas sekalipun yang namanya jarum suntik tuh pasti baru, nggak boleh gantian. Walaupun dari ibu ke anak ataupun bapak ke anak nggak boleh. Yang namanya jarum suntik tuh harus setiap orang beda. Nah yang biasanya jarum suntik ganti-ganti kan orang narkoba. Buat nyuntikin itu apa sih biasanya yang pakai jarum suntik? Morfin. Nggak pada tahu gaya, saya doang yang tahu-tahu urusan beginian. Iya, kan yang pakai jarum suntik tuh, yang narkoba yang pakai disuntik-suntik tuh teman-teman saya sekalian. Nah itu kan jarum suntiknya mereka nggak ganti-ganti, teman-temanan gitu kan bareng-bareng. Kalau ada yang kena HIV satu, kena semuanya. Itu ya, atau melalui hubungan intim. Kalau nggak dari dua itu nggak ada, jadi jangan takut. Misalnya gitu kan, wah ada yang kena AIDS nih atau kena HIV nih, kita jangan deket-deket ya sama dia ntar nular. Nggak ada, kamu kira virus flu apa? Nggak gitu, nggak segampang itu. Kalau saya salaman Ustazah nular apa enggak? Enggak. Saya minum, habisnya itu selesai saya minum, dia minum, nular apa enggak? Enggak nular teman-teman saya sekalian. Transfusi darah itu juga dengan adanya dia misalnya donor darah ke kita atau kita donor darah ke dia. Nah itu kalau donor darahnya dari rumah-rumah sakit itu udah melalui semua proses. Artinya dipastikan bahwa darahnya memang tidak berpenyakit ya. Itu ama jarum suntik itu tadi gitu kan. Dan yang berikutnya adalah dengan hubungan intim. Ada saya diceritain sama ada seorang perempuan. Dia tanya sama saya tentang suaminya yang kena sakit AIDS. Jadi yang cerita sama saya temennya dia, suaminya kena AIDS. Saya bilang kena AIDS-nya gara-gara apa suaminya? Ya mungkin begituan Ustazah. Zina maksudnya. Zina dengan perempuan entah siapa, kemudian dia terkena gitu kan. Saya bilang, apa saran Ustazah? Saran saya bilang bercerai. Saran saya bercerai. Kenapa gitu? Karena sebagai suami istri kan mau gak mau harus hubungan intim. Itu adalah bagian dari kewajiban dia sebagai seorang istri, ya kan? Bagian dari kewajiban dari hak suami terhadap istrinya adalah untuk bersetubuh. Sementara dia tahu bahwa kalau bersetubuh sama suaminya, dia akan terkena itu tadi, tertular virus tersebut. Jadi saran saya bilang bercerai. Dan dia bilang abisnya saya sampaikan itu, teman saya itu nyampein sama orang tersebut ya. Terus dia bilang kayak gini, dia nggak mau bercerai. Saya tanya kenapa gitu? Karena warisannya banyak. Karena warisannya banyak. Maksudnya harta yang ditinggalin nih kalau laki-laki ini meninggal nih banyak, gitu kan? Abisnya saya tanya, saya bilang, nah terus bagaimana cara si suami ini? Maksudnya mau kalau dia melaksanakan hubungan intim gimana gitu kan? Dia bilang dia udah ada perjanjian sama suaminya untuk tidak melakukan hubungan intim.
Lah terus suaminya, kalau dia kepengen gitu gimana caranya? Saya bilang, suami saya bilang katanya dia mau cari aja perempuan-perempuan yang kayak begitu buat dia tularin. Buat dia tularin. Dia bilang dia juga nggak dari dirinya sendiri, dia juga ketularan. Jadi dia mau. Saya tanya, suami kamu ini apa gitu? Suami dia ini apa gitu kerjaannya, gitu kegiatannya apa segala macam? Seorang dokter. Kebayang nggak teman-teman saya sekalian? Anakmu usia 16 tahun, 17 tahun dideketin seorang dokter ganteng muda, umur 40 tahunan, ketemunya di rumah sakit, pas dia lagi sakit, lagi berobat, kemudian dideketin sama dokter tersebut. Lama pada tegang semuanya. Bagaimana mungkin anakmu akan kepikir bahwa mungkin dia terkena AIDS, mungkin dia kena virus HIV? Maka nggak ada kan? Makanya emang mesti dijaga benar-benar. Karena belum tentu yang kena gitu tuh orang-orang preman yang kelihatannya tukang masukin jarum suntik untuk narkoba gitu ya, untuk mabok. Bukan, belum tentu teman-teman sekalian. Kadang kelihatannya kayak eksklusif muda, rapi, dokter praktek di rumah sakit. Bagaimana menurutmu? Memang ya Allah luar biasa, benar luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya. Kalau zaman ini 2019 sudah seperti ini keadaannya, apa yang bisa kita harapkan untuk 2030, 2040, 2050? Kayak hal yang biasa banget. Ya Allah, mudah-mudahan dijagain dah. Suami kita mudah-mudahan dijauhin dari perempuan-perempuan yang enggak benar, gitu ya. Anak-anak kita, saudara-saudari kita, semua keluarga kita mudah-mudahan dijaga sama Allah SWT, jauh dari perzinaan semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini dunia aja satu ya kena penyakit kayak begitu tuh. Itu satu tuh. Salah satu imbas, salah satu efek buruk dari adanya perzinaan ketika ia sudah merajalela. Teman-teman sekalian, dan kemudian kan kalau udah suami kayak gitu tuh bisa nularin ke istri, kemudian lagi bisa nularin ke anak, dan gak ketahuan loh sampai 5 tahun. Masa inkubasinya itu 5 tahun. Jadi belum tentu, misalnya hubungan nih sekarang nih, gak ketahuan sampai entar 5 tahun lagi. Ngeri bener kan? Itu ya, satu penyakit. Yang kedua teman-teman sekalian saya muliakan, ada hadis Nabi atau asar ya, Allahu a'lam, Allahu rasuluhu a'lam, yang mengatakan la ghina ma'az zina. Ini saya pernah dengar dari Sayyidil Himar bin Hafid. La ghina ma'az zina, kama la faqra ma'ad duha. Tidak ada kefakiran bersama salat duha, tidak ada kekayaan bersama zina. Orang kalau istiqomah salat duha setiap pagi, insyaallah Allah kasih kekayaan. Apa maksudnya kekayaan? Enggak harus punya pesawat pribadi, enggak kayak begitu modelnya. Kekayaan bukan yang segala-gala bisa kebeli gitu, bukan. Tapi enggak akan datang masanya dia sampai harus ngemis buat makan dia hari itu. Enggak ada ceritanya. Orang istiqomah salat duha, sampein sama anak-anaknya, nggak akan datang waktunya, nggak akan seumur hidupnya, nggak akan datang waktunya dia sampai harus minta sama orang lain untuk makan mereka hari itu, untuk pakaian mereka hari itu, untuk keperluan hari-hari mereka hari itu. Orang kalau istiqomah sholat duha, nggak ada ceritanya. La faqra ma'ad duha, nggak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Itu satu zahir. Yang batinnya, orang kalau istiqomah sholat duha, Allah akan kasih qanaah lebih daripada yang gak sholat duha atau yang tidak istiqomah sholat duha. Makanya gak bisa tuh, saya udah rezeki saya alhamdulillah jadi gak usah sholat duha deh, misalnya kayak gitu ya. Saya sholat yang lain aja, kesian yang rezekinya belum banyak, biar duhanya buat mereka. Dikirain Allah terbatas apa?
Ya, nggak gitu teman-teman sekalian. Karena sholat duha ini bukan hanya urusan zahir, urusan batin juga. Kamu dikasih kekayaan zahir belum tentu kaya batin. Ini yang kita minta lebih daripada kayaknya zahir, gitu kan ya? Kita ngerasa cukup, yang dengan kecukupan tersebut nggak ada ceritanya kita harus kerja sampai ninggalin majelis, ya kan? Makanya saya yakin yang duduk-duduk hadir di majelis insya Allah orang-orang yang kaya batinnya, kaya hatinya insya Allah. Orang jam-jam segini lagi pada kerja, kita enak aja duduk di majelis, ya nggak? Karena kita kaya, nggak apa-apa. Mereka mau rebut-rebutan, biarin. Kita yang di sini udah ada jaminannya, tenang aja, kan gitu. Nah ini ya, kaya batin. Jadi itu orang yang sholat duha. Wala ghina ma'azina, nggak ada kekayaan bersama dengan zina. Orang kalau berzina, entah dengan satu orang, entah naudzubillah min dzalik, menjadi maniak bersama dengan banyak orang. Dan jangan dikira cuman perempuan, cuman laki-laki. Perempuan juga banyak. Ini katanya Nabi Muhammad alaihissalam, la ghina, nggak ada kekayaan bagi mereka. Artinya zahir batin. Akan datang waktu di mana dia sampai harus minta sama orang buat makan. Tapi dia perusahaannya banyak. Oh tenang aja teman-teman sekalian, Allah akan kasih nanti, pasti ada aja. Entah itu dia lagi dalam perjalanan tersesat, entah itu dia lagi dalam keadaan yang tidak memungkinkan, lagi nggak pegang uang, lagi ada di mana, lagi di ini orang, lagi di sandera orang, segala macam gitu. Tapi yang pasti, pokoknya yang namanya orang, kalau dia zina, nah itu pasti akan datang waktunya dia sampai harus minta sama orang buat urusan makannya dia hari itu. Kalau orang zina. Dan pastinya Allah akan kasih miskin hatinya. Gak akan pernah merasa cukup. Gak akan pernah merasa cukup. Biar punya apa aja, takut mulu sama miskin, sampai hatinya gak pernah tenang. Takut mulu, ntar kalau duit saya ibas, ntar kalau ini saya gak berhasil, ntar kalau tender ini gak, ntar kalau ini, aduh khawatir terus. Berangkat haji Pak, wah mana keburu saya kalau berangkat haji, siapa yang akan pegang perusahaan saya? Segitunya. Ya Allah. Oh perempuan juga gitu, takut mulu, takut suaminya diambil orang. Ntar kalau suami saya dideketin perempuan yang kayak begitu, nanti saya nggak dinafkahin lagi sama dia, takut amat. Ini teman-teman sekalian, masalahnya hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala atas zina. Itu dunia kefakiran, siap-siap sama penyakit. Dan apa yang lebih buruk daripada keduanya? Orang hidup dunia ini apa yang paling kamu takutin? Kalau nggak miskin, sakit, itu nggak? Kita paling nggak mau kan kena dua ini kan? Dua-duanya sama-sama nggak enak, benar apa nggak? Miskin yang ampe perlu banget, ampe buat makan nggak ada gitu, miskin beneran. Yang sampai kamu mau pakai baju nggak ada bajunya. Itu teman-teman saya sekalian, miskin yang sampai bener-bener tersiksa dengan perasaan miskinnya dia, gitu. Itu kan hal yang paling enak di dunia ini, sama sakit, betul apa enggak? Walaupun punya segala macam, tapi kalau kasih sakit, kesakitan, setengah mati, itu apa enak-enaknya? Nah ini dua-duanya sama Allah dijadikan sebagai muqaddimah, dijadikan sebagai DP sama Allah Subhanahu Wa Taala. Uang muka sama Allah, kasih sakit, kasih miskin. Buat siapa? Buat orang yang zina sebelum nanti dibayar lunas di akhirat nanti. Apa bayarannya di akhirat nanti teman-teman sekalian? Habib Umar bin Hafid bilang, tidak ada orang masuk surga dengan rasa malu illa ashabuz zina, kecuali orang yang zina. Jadi orang yang zina itu, kalau dia sampai mati bawa zinanya, gak akan mati bawa iman. Itu satu. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, saya gak lagi nakut-nakutin. Saya kira kita semuanya memang udah takut sama zina, gak usah pakai ditakut-takutin. Betul apa enggak? Tapi Nabi Muhammad bilang, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang zina meninggal dunia belum tobat dari zinanya, belum tentu lagi zina loh, belum, bukan. Bisa jadi dia
dia lagi makan, bisa jadi dia meninggal di rumah sakit, bisa, tapi dalam masa-masa zina yang belum ditaubatin. Masih punya selingkuhan, masih punya orang yang dia suka berzina, bukan pasangan sah, begitu ya. Dalam keadaan seperti itu dia meninggal dunia, teman-teman sekalian saya muliakan, tidak akan meninggal dalam keadaan beriman. Begitu katanya Nabi Muhammad. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang zina, dia mati dalam keadaan belum taubat dari zinanya, maka tidak akan meninggal dunia dengan membawa iman. Artinya udah iman udah keluar. Nah kalau udah iman udah keluar, udah gak ada yang bisa diharapin di akhirat. Andai dia abis itu kemudian taubat, udah nih, udah nggak zina lagi, atau misalnya udah berhenti dari zinanya, ya, walaupun dia maksudnya nggak benar-benar nyesel, tapi berhenti aja gitu, entah karena sakit, entah karena emang udahan deh gitu misalnya gitu ya, tapi tidak diiringi dengan rasa penyesal. Kemudian teman-teman saya sekalian, dia juga ada ngerjain ibadah-ibadah yang lain. Ibadah dan mati dalam keadaan bawa iman. Ini misal nih, yang tadi kan matinya memang dalam masa zina, belum taubat. Yang ini udah berhenti taubatnya, teman-teman sekalian. Udah berhenti zinanya. Jadi nggak meninggal dalam keadaan masih aktif berzina ya. Nah dalam masa-masa udah berhenti dari zinanya, dia juga banyak bikin amalan kebaikan, ini apa, bakti sama orang tua misalnya, atau apa, sampai akhirnya dia misalnya di akhirat nanti dimasukin ke dalam surga sesudah dia di neraka. Tapi kan karena namanya dia mati bawa iman, kan masih masuk ke surga juga. Kelibet-libet sampai mulut saya. Ini kan abisnya dia selesai dari neraka, kan dia dimasukin surga juga. Kata Habib Umar bin Hafid, nggak ada orang masuk surga dengan bawa malu kecuali ashabuz zina. Jadi nanti tuh, mudah-mudahan jangan sampai ada di antara kita, anak-anak kita, keluarga kita, ada orang-orang yang masuk surga dengan menundukkan kepala. Yang lain masuk surga wajahnya berbinar-binar, penuh sukacita, melenggang kangkung menuju surga. Senang banget ngelihat sana, ngelihat sini dengan berbangga. Teman-teman saya sekalian, ada orang masuk surga nunduk banget. Pada saat itu orang surga semua tahu bahwa dia atuh pelaku zina waktu di dunia. Sampai ke surga bawa malunya. Na'udzubillah. Kalau di neraka gimana? Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, tidak ada yang lebih mengganggu penduduk neraka di neraka lebih daripada darah yang mengucur dari farji pezina. Bau busuknya, gak ada yang lebih mengganggu ahli neraka daripada itu. Jadi nih ya, kalau mati nggak bawa iman, dah kelar. Kalau sampai mati bawa zinanya, dah kelar. Kalau sampai nggak bawa zinanya mati, dia kemudian di neraka, gitu kan ya? Itu nauzubillah min dzalik. Nanah yang keluar dari farjinya mengganggu penciuman ahli neraka. Ahli neraka aja merasa terganggu coba. Kalau dia sampai masuk surga, habisnya selesai di neraka, dia akan masuk surga dalam keadaan menundukkan kepala karena malu. Apalagi yang tersisa dari kesenangan? Dunia dikasih sakit, dikasih miskin, mati gak bawa iman, di neraka ganggu penduduk neraka, di surga masuk sekalipun dengan menundukkan kepala. Apa menurutmu kesenangan yang tersisa? Kalau enggak karena zayyana syaitanu lahum a'maluhum, setan yang suka menggoda manusia. Maka kita minta sama Allah, ya Allah jauhkan saya, suami saya, anak-anak saya, saudara-saudari saya, kedua orang tua saya terutamanya, semua orang-orang yang saya cintai, ponakan-ponakan,
paman, bibi, sepupu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, anak-anaknya, sahabat-sahabat, semuanya ya Allah jauhkan dari zina, jauhkan dari zina. Kami tidak tahan terhadap hukumannya, kami nggak tahan terhadap hukuman. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau sampai taubat dan taubatnya diterima, nah itu perkara lain. Ya. Kalau udah taubat beneran, sampai nangis-nangis, sampai sujud-sujud, sampai betul-betul taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara lain. Allah kalau udah nerima hambanya, lain urusan. Lain urusan, teman-teman saya sekalian. Maka kalau cerita taubat, saya punya cerita satu nih ya. Tabaat bil ba'd, wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri dengan sebuah cerita tentang orang zina yang sudah taubat. Namanya Ma'iz. Sering juga berulang saya cerita ini ya. Kita ulang lagi karena memang pas sama pembahasannya. Seorang perempuan bernama Ma'iz datang kepada Nabi Muhammad alaihissalam dengan wajah redup, dengan wajah penuh linangan air mata, kesedihan yang sudah sampai di puncaknya, depresi, stres yang udah sampai memuncak di kepalanya, kalau tidak saja karena iman yang menyelamatkannya. Dia datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, irjimni, wahai Rasul, tolong rajam aku ya Rasulullah. Saya nggak tahan Rasul, rajam aku. Kata Nabi, Malik, ada apa denganmu? Malaki, ada apa denganmu? Malik. Dia bilang, ya Rasulullah, faqad zanait. Dengan menunduk malu, air mata yang terus mengalir dari kedua matanya, dia bilang, wahai Rasul, saya telah berzina. Kata Nabi Muhammad, la'allak doja'tih. Mungkin kamu gak sampai zina, mungkin kamu cuman peluk-pelukan, mungkin kamu cuman, tapi karena kamu terlalu takut sampai kamu menganggapnya berzina. La ya Rasulullah, faqad zanait. Enggak Rasul, saya udah benar-benar saya telah zina. Bal waqad habilt, bahkan saya telah hamil ya Rasulullah. Dia perempuan udah pernah menikah, bercerai sama suaminya, kemudian dia terbawa rayuan seorang laki-laki, dekat sampai zina, kemudian hamil. Dia datang kepada Nabi Muhammad, dia bilang, saya sedang hamil Rasulullah, saya zina, sekarang saya nyesel Rasulullah, tolong segera rajam aku. Aku khawatir keburu mati sebelum dirajam, nanti seperti apa saya ngadep Allah, wahai Rasul. Saya nggak mau ya Rasulullah, takut saya. Kata Nabi, jadi kamu hamil? Iya Rasul. Kalau saya rajam kamu, tahu teman-teman dirajam itu diapain? Dipendem sampai ke leher, atas leher sini, dilemparin batu sampai mati. Itu dirajam namanya. Itu hukuman bagi orang berzina yang sudah pernah menikah. Nah, kalau zina belum pernah menikah, itu nama hukumannya dicambuk 100 kali cambukan. Kata Nabi Muhammad, kalau saya rajam kamu sekarang, gimana kabar anak kamu nih? Pasti bakalan ikut mati juga kan? Dirajam emaknya kan, anaknya mati dong. Cara gimana nasibnya, kesian. Jadi gimana Rasul? Ya udah, tungguin dah sampai kamu lahiran. Gitu Rasul. Saya nggak apa-apa gitu Rasul, nungguin sampai lahiran. Iya, Insyaallah nggak apa-apa. Dah, pulang dia. Ibadah, sholat ini itu terus saja sampai lahirlah dia. Lahiran. Dapat anak, lahiran. Dia datang lagi kepada Nabi Muhammad, belum selesai nifas, masih beberapa hari habis lahiran. Udah bisa kuat jalan, pergi dia ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, dibawa anaknya.
Qad waladtu, saya udah ngelahirin nih Rasul. Nih anaknya nih saya bawa Rasul. Saya yang dulu Rasulullah datang kepadamu untuk minta dirajam, irjim nih ya Rasulullah, rajam aku segera Rasul. Saya nggak tahu kayak gimana nasibnya. Ini teman-teman sekalian, ini keren banget cerita ini. Karena kebanyakan orang tuh nyesel sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat nggak sama kayak yang hari pertama. Penyesalannya berkurang. Ini 9 bulan. Dan dia dalam taubat yang sama 9 bulan. Dan dia istiqomah dalam taubatnya 9 bulan. Dan dia gak ada nanya sama Rasulullah, hukuman apa gitu Rasul, kalau saya gak mati, saya kesian sama anak saya kalau saya mati dirajam gitu. Gak ada. Rajam aku Rasul, cepetan, saya takut keburu mati sebelum saya dirajam. Terus saya ngadep Allah, gimana saya malu ya Rasulullah. Nangis lagi dengan tangisan yang sama seperti yang pertama. Nabi nanya gini, ini anak kamu kasih makan apa selama ini? Yusuf Rasul. Dari kamu? Iya Rasul. Nah kalau saya rajam kamu sekarang, saya kan mutusin rizkinya dia. Jadi gimana Rasul? Setahun ya, kata Nabi. Ntar tahun depan, kalau anak kamu udah bisa makan sendiri, udah bisa makan nasi, makan gandum gitu ya, makan roti maksudnya, makan makanan yang lain gitu, setahun kan udah kuat giginya, datanglah lagi kemarin. Gitu ya Rasul, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Nabi pulang dia. Teman-teman saya sekalian, itu Nabi itu sebenarnya lagi mundur-mundurin kayak gitu. Kalau aja dia bilang ya Rasulullah, hukuman apa gitu kalau saya selain daripada dirajam, Nabi akan kasih. Tapi Nabi juga mau ngajarin seseorang yang taubat dengan taubat yang sesungguhnya tuh kayak gimana gitu. Setahun dia barengan sama anaknya. Kan pasti yang namanya orang setahun barengan sama anak, cintanya kayak gimana kan sama anaknya. Pasti bakalan mikir-mikir gitu kan. Nih nanti saya kalau meninggal dunia anak saya nih gimana nih, sama siapa nih, belum tentu ada orang nyayangin anak saya seperti saya nyayangin anak saya gitu. Enggak tuh. Datang setahun berikutnya, bawa anaknya udah pegang biskuit, pegang makanan. Ya Rasulullah irjimni. Wahai Rasulullah, segeralah rajam aku Rasul. Nih anak saya Rasul. Saya Maiz yang dulu itu loh Rasul. Tolonglah rajam aku Rasul. Saya takut keburu mati sebelum dirajam. Kayak apa malunya saya ngadep Allah ya Rasulullah, tolongin saya Rasul. Saya udah berzina Rasul, tolongin saya Rasul. Nabi gak punya alasan. Anaknya udah pegang makanan. Kata Nabi, baik kalau gitu siap-siap nanti hari, tentuin harinya sama Nabi, datanglah ke sana, kami akan merajamnya. Baik ya Rasulullah. Hari yang ditentukan di pelataran, di tanah lapang, dia dipendam, wajahnya semuanya ditutupin, ya dibuka buat mata gitu ya, dibukalah buat nafas, buat ini apa segala macam. Maksudnya ya, ditutupin sehingga tidak memungkinkan orang buat lihat wajah dia juga gitu. Benem gini, dalam jarak yang sekian. Nabi ngajarin juga, maksudnya proses perajaman itu seperti apa, buat jadi pembelajaran juga buat umat untuk jauh-jauh dari perzinaan. Sehingga sekalian, Nabi mulai Allahu Akbar, mulai itu dirajam. Orang kemudian ambil batu dirajam. Semua beradab, semua berakhlak, karena melihat bagaimana Nabi mereka berakhlak. Maksudnya Nabi itu merajamnya bukan dengan permusuhan, bukan dengan nafsu, bukan dengan emosi, bukan dengan rasa benci, tapi justru melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bentuk rahmatan lil alamin. Ya, rahmatnya Nabi terhadap alam semesta. Yang memang perempuan dia itu yang mau gitu kan. Sedih hati Nabi, tapi ya Nabi melaksanakan perintah Allah, Nabi rajam. Dan sahabat yang lain ngelihat Nabi kayak gitu, mereka juga semuanya kayak begitu. Kita nggak tahu siapa dia. Ada satu orang, selalu aja ya, ada yang tidak terdidik di antara kelompok orang-orang yang terdidik. Jangan sampai kita yang jadi kayak begitu. Kita nih di majelis-majelis kayak begini nih bersama dengan orang-orang yang terdidik. Jangan sampai kita menjadi orang tidak terdidik di antara orang-orang yang terdidik.
Jangan sampai kita jadi orang yang paling tidak bisa menjaga hati di antara orang-orang yang bisa menjaga hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bisa menjaga mata di antara mereka yang bisa jaga mata. Jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang tidak bisa menjaga mulut di antara orang-orang yang bisa menjaga. Naudzubillah. Ini orang ini nih, satu ini, naudzubillah min dzalik. Diambil batu, dilempar. Saat dia lempar, entah lemparan yang keberapa, salah satu dari lemparan tersebut mengenai urat kepala si perempuan tersebut sampai darahnya muncrat kena ke bajunya, baju orang ini. Ketika darahnya muncrat nyampe ke bajunya, dia merasa jijik sampai kayak pengen muntah gitu ngeliatnya, kayak gitu. Kelihatan banget mulut dia tuh merasa jijik sama darahnya pezina dalam pikiran dia. Bukan orang yang taubat dari zina, lain kan ini. Ini kita mesti pikirin nih, sebab teman-teman sekalian, kalau kita diundang hari itu menabi untuk ngelempar seorang perempuan yang berzina, kira-kira apa pandanganmu? Bahkan di saat kamu belum tahu bahwa seorang berzina aja, asal ngelihat perempuan bajunya terbuka, kayaknya neraka kangen sama dia tuh. Ini seseorang yang memang berzina loh, dirajam karena zina. Tapi lihat bagaimana Nabi mengajarkan cara fikir terhadap sahabatnya. Kamu nggak tahu. Bahkan yang udah kamu tahu zina sekalipun, kamu nggak tahu. Mungkin dia bertaubat, mungkin nantinya dia bertaubat. Betul kan? Betul, keadaan kamu sekarang lebih baik daripada dia dalam urusan zina. Tapi dalam urusan yang lain belum tentu. Itu satu. Dan urusan zina pun, iya sekarang keadaannya seperti itu. Tahun depannya, saat dia mati, belum tentu. Siapa tahu dia udah bertaubat, siapa tahu dia udah benar. Jadi ilmu ini ketika saya mengajarkan kepadamu betapa sangat berbahayanya zina, seperti yang tadi saya sampaikan, semoga Allah jaga kita, bukan untuk kita menghukumi orang lain. Semoga kita Allah jaga keluarga kita, bukan untuk kita bilang, wih berarti tuh orang itu tuh. Nggak gitu. Ilmu ini adalah untuk membentengi kita, bukan untuk menghakimi orang lain. Nah kalau kamu mau lihat orang lain, nih lihat di cerita ini aja. Ketika ada seseorang yang merasa jijik sama darahnya seorang pezina, Nabi menoleh kepada dia. Kemudian Nabi berkata dengan penuh rasa kebencian, justru kepada orang yang merasa jijik sama darahnya pezina. Nabi tidak benci sama yang berzina. Nabi tahu siapa dia. Nabi malah justru memandang dengan penuh rasa kesal, kemarahan, bukan kebencian ya, kemarahan kepada laki-laki tersebut. Nabi kemudian mengatakan, Arafta man hi? Kata Nabi, kamu tahu siapa dia? Inna hazaniyah ya Rasulullah. Dia jawab, bukankah dia adalah seorang pezina wahai Rasul? Yang kamu merasa jijik sama darahnya, kamu tahu siapa dia? Dia bilang, bukankah dia seorang pezina wahai Rasulullah? Nabi kemudian mengatakan, innaha qad tabat bi taubatin law wuzi'at ala ahli al-ardi lakafathum. Dia adalah seorang perempuan yang telah bertaubat dengan sebuah taubat. Kalau dibagikan taubat tersebut itu kepada seluruh penghuni bumi, Allah akan terima taubat mereka semua. Taubatnya dia satu, dibagi-bagi sama orang sedunia, Allah terima taubat mereka semua. Apalagi sama dia satu. Kekasih Allah SWT. Bukankah innallaha yuhibbut tawwabin? Allah menyukai hamba-hambanya yang bertaubat. Dia nih yang kamu tadi merasa jijik sama darahnya adalah orang yang telah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya terhadap zinanya tersebut. Gitu, teman-teman saya sekalian. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya insyaallah. Allah jaga keluarga kita semuanya insyaallah dari perzinaan, dari hal apapun yang buat Allah Subhanahu wa taala murka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum Ustazah. Suami saya baru wafat 46 hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Saya sampaikan turut berduka cita. Tapi ngomong-ngomong Bu, kalau suamimu baru wafat 46 hari yang lalu, kamu masih dalam masa iddah. Artinya kamu tetap bisa mendengarkan kajian saya lewat live streaming. Ya.
di rumah, gak usah keluar, buka Facebook Halimah Alaidrus fanpage. Kajian ini disiarkan secara langsung dan bisa didengarkan sampai malam besok, kapan aja bisa didengarkan. Suami saya baru wafat 46 hari yang lalu. Sebelumnya beliau pernah bilang kalau nanti beliau sudah wafat saya boleh aja menikah lagi, asal jangan tinggal di rumah kami. Suamimu ngomong kayak gitu, nggak ngomong kayak gitu, emang Allah udah ngomong kayak gitu. Jadi andai suamimu nggak ngomong kayak gitu sekalipun, bahkan sebaliknya, nanti kalau saya meninggal dunia kamu jangan kawin lagi, kamu tetap boleh kawin lagi kalau kamu mau. Karena kamu begitu suamimu meninggal, kamu udah gak jadi istrinya lagi kok. Saya gak pernah bekerja. Anak kami 2 laki-laki, 1 perempuan. Apakah itu artinya wasiat? Gimana kalau bertentangan dengan hukum waris? Gak ada masalah sama hukum waris ini. Hukum waris itu harta ya. Tinggal di rumahnya tadi itu. Iya. Sekarang gini teman-teman sekalian, waris itu terkait masalah harta. Kalau anak kamu belum balik atau sudah balik tapi belum berumah sendiri, artinya kamu masih tinggal di rumah tersebut. Nggak jadi masalah untuk kamu tinggal di rumah itu sampai anak-anak dewasa dan mereka menikah, misalnya udah keluar dari rumah tersebut. Nah itu kalau anak-anak memang perlu sama warisan itu baru boleh. Maksudnya baru iya. Tapi kalau misalnya kalian ibu sama anak-anak nih tinggal di rumah tersebut gitu, selama anak-anak juga masih pada sekolah gitu kan ya, repot juga kalau nyari rumah yang lain. Pokoknya sekedar kamu tahu bahwa rumah itu bukan milik kamu, tapi rumahnya miliknya warisan. Dalam artian kalau sampai anak-anak pengen lanjutin sekolah tapi duitnya nggak ada, nah itu kamu jangan menghalangkan mereka dari mendapatkan pendidikan yang baik sampai kamu tidak mau jual rumah. Jual rumah, cari yang lebih kecil atau cari yang lebih lokasinya lebih pinggir. Nah itu kan biasanya lebih murah. Nah, sisa uangnya bisa kamu pakai untuk pendidikan anak-anak sekolah, karena itu adalah warisan ayah mereka buat mereka. Nah kalau masalah apakah saya boleh menikah lagi sesudah suami saya meninggal, silakan aja. Kalau kamu mau dan ada yang mau. Masalahnya kan gitu deh, mau apa enggak? Gitu kan? Kalau ada yang mau kemudian menikah sama kamu, boleh-boleh aja. Apakah memang benar harus nggak boleh tinggal di rumah tersebut? Enggak masalah sih itu. Wasiat itu tidak harus dilaksanakan kecuali urusan harta. Itu pun juga dengan syarat tidak kepada ahli waris dan hanya boleh sepertiga. Wasiat yang harus dilaksanakan, 1 terkait urusan harta. Kalau terkait urusan yang lain gak wajib dilaksanakan. Misalnya bapak atau ibu sebelum meninggal bilang sama anaknya, kamu kawin sama anaknya saudara mamah ya, kamu kawin sama anaknya si fulan bin fulan ya. Abisnya mamanya meninggal, kemudian gak nikah sama orang yang dimaksud, apakah dia berarti tidak menjalankan wasiatnya ibunya? Enggak masalah. Wasiat kecuali urusan harta tidak wajib dilaksanakan. Jelas? Kalau bisa dilaksanakan bagus. Kalau bisa dilaksanakan dan memungkinkan. Tapi kalau enggak masalah. Yang wajib itu adalah urusan harta, tidak boleh dari sepertiga dan tidak boleh kepada ahli waris. Contohnya, si ibu bilang, kalau saya meninggal dunia nanti, nak tolong 10 juta kasihin ama 10 juta kasihin Ustazah Halimah, saya mau nyumbang maulid tahun depan misal. Ya, saya kepengen nak, walaupun mama udah meninggal nih, kepengen nih misalnya gitu kan, bisa ikut-ikutan serta meramaikan maulid Nabi Muhammad SAW. Gitu misalnya. Habis itu dia meninggal. Nah si uang 10 juta apakah wajib diserahkan kepada saya untuk acara maulid? Wajib jika 10 juta tersebut itu kurang dari sepertiga harta yang ditinggalkan. Tapi kalau harta yang ditinggalkan kagak ada, rumah dia nggak punya, apaan dia nggak punya,
Dia cuman punya gelang, kalung, ini itu dijual ada 12 juta. Misal. Nah ini kan berarti 10 juta ini kan gak sampai sepertiga dari harta warisan yang dia tinggalkan. Apakah wajib? Gak wajib. Gak boleh. Gitu ya, gak boleh. Yang bolehnya berapa? Yang bolehnya sepertiganya aja. 12 juta dibagi 3 berapa? 4 juta. Nah itu 4 jutanya boleh. Tapi sisanya yang 6 juta gak boleh. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, wasiat diberlakukan apabila satu terkait harta, selain harta tidak. Yang kedua wajib diberlakukan apabila satu mengenai harta. Yang kedua hartanya tersebut tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang ketiga tidak kepada ahli waris. Tapi kalau sepertiganya tersebut kepada ahli waris, misalnya gini, nanti kalau mamah meninggal dunia, tolong ya nak ya, 100 juta kasihin ke adik, gitu kan? Mama pengen nih ngasih adik kamu lebih, jadi tolong 100 juta kasih ke adik. Adik maksudnya anaknya yang paling kecil, saya panggil adik biasanya kan gitu ya. Nah itu tidak diperkenankan, nggak boleh, karena anak punya jatah bukan wasiat. Jatahnya akan tetapi waris. Anak pasti dapat waris, karenanya tidak diperkenankan anak mendapatkan wasiat lebih daripada waris. Jelas? Termasuk juga tidak diperkenankan kalau ada orang tua sesudah meninggal atau di saat sakit yang mau meninggal, dia berpesan misalnya gini, nanti harta warisannya dibagi rata aja ya, laki perempuan nggak ada masalah ya. Nah tuh kayak gitu gimana? Diperlakukan apa enggak? Enggak diperlakukan. Karena waris itu urusannya adalah urusan Allah. Allah yang udah ngaturnya sendiri. Kecuali apabila semua anak setuju sesudah kewafatannya. Walaupun di saat sebelum wafat nih semuanya setuju, tetap aja ditanyain abisnya wafat. Abis meninggal setuju apa enggak? Ada yang enggak setuju, enggak bisa diperlakukan. Atau yang jatahnya dia tetap dikembalikan, jatahnya yang lain tetap bisa dikasihkan kepada si anak yang mendapatkan jatah wasiat lebih daripada jatah warisan. Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Halimah yang cantik dan soleha, makasih. Mohon doanya insya Allah tahun depan saya dan keluarga bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Amin. Tahun ini atau tahun depan? Tahun depan berarti ya, bukan tahun ini. Iya, mudah-mudahan deh. Ini doa ya Kak. Yang lain ada yang bertanya? Assalamualaikum Ustazah yang dirahmati Allah. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika seorang suami menjadi imam dan istri menjadi makmum? Imam kayak begitu ya? Nggak boleh dibalik nih. Tetapi suami belum sempurna dalam bacaan sholatnya, itu bagaimana Ustazah? Mohon maaf pertanyaan di luar tema. Mohon jawabannya Ustazah. Lihat. Yang menurutmu tidak sempurna itu bacaan apa? Kalau misalnya bacaan iftitah nggak jadi soal karena itu sunnah. Yang wajib banyak bacaan Fatihah, ya, sama tahiyat, sama takbiratul ihram, sama salam. Kan itu bacaan yang wajib itu hanya 5 dalam sholat. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, tahiyat akhir, sholawat pada tahiyat akhir, sama salam. Kalau udah bacaan itu benar, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sama Allahu Akbar sama Fatihah. Bacaan itu benar, udah dia sah jadi imam. Biasa salat untuk dirinya sendiri, biasa untuk salat jadi imam. Kalau bacaan 5 itu ada yang belum benar, entah Fatihah nggak benar, entah tahiyat nggak benar, jangankan salat buat jadi imam, salat dia sendiri nggak sah. Begitu kan? Jadi gimana caranya biar sah? Belajar sampai dia sah salatnya buat dirinya, sah juga salatnya buat orang lain. Gitu. Jadi
Kalau ustazah bukan nggak sah sih ustazah, tapi nggak sempurna. Nggak sempurna gimana? Nggak bo gitu. Walau bo tuh nggak ustazah. Nggak fase maksudnya gitu ya. Nggak fase kayak gimana? Nggak apa-apa, udah nggak ada masalah ya. Jangan kayak gitu-gitu. Jangan kayak gitu-gitu teman-teman sekalian. Udah tenang aja. Insya Allah gitu kan. Kalau kita ada dengerin ada yang kayaknya kurang pas, udah diingetin aja, bang, iya kak tuh ada tasdidnya, iya kak bukan iya kak, tegur aja gitu kan. Sholat masih kayak gitu lagi, bilang aja mungkin telinga saya yang kurang pas gitu. Udah usah ya. Kata suaminya, nih susahnya nih kawin kalau sama guru ngaji. Nih nanya kayaknya guru ngaji nih ya. Udah nggak apa-apa. Assalamualaikum saudara yang dicintai Allah dan Rasulullah. Amin. Amin. Suami saya selingkuh ustazah. Saya sangat kecewa dan sakit sekali rasanya. Suami saya sudah minta maaf, mengakui semua hilaf dan kesalahannya. Dia mohon saya menerima dan memaafkannya. Saya maafkan suami saya, tapi bila ingat kejadian itu saya kembali menangis dan sedih. Saya ingin sekali melupakan semua ustazah. Bagaimana caranya agar saya bisa melupakan semua ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ustazah. Gak bisa dilupain. Gak bisa dilupain. Kalau kamu lupa berarti kamu amnesi. Betul gak ustazah? Kalau kamu lupa gitu kan, berarti amnesi. Ya Allah lupakan saya, ya Allah bikin saya lupa ya Allah. Ya amnesi namanya. Amnesia gitu kan. Habis itu suaminya masuk, kamu siapa ya? Lupa masuk. Nggak bisa lupa. Jangan minta lupa, tapi minta untuk bisa memaafkan. Memaafkan itu tetap ingat, tapi tidak dengan rasa sakit hatinya. Yang kamu minta dihilangin bukan ingetannya, bukan, akan tetapi rasa sedihnya, rasa kecewanya, rasa sakitnya, itu yang mesti kamu ilangin. Itu sesuatu hal yang kamu mesti minta sama Allah Subhanahu wa taala buat ngilangin gitu. Dan kamu juga bisa usahakan. Gimana caranya? Satu, teman-teman sekalian, semua yang terjadi dalam kehidupan itu adalah sekolah dari Allah Subhanahu wa taala, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Gitu kan ya? Buat ngingetin kita, buat ninggiin derajat kita, buat ngasih pelajaran sama kita. Ada suami kita selingkuh, kita sakit hati, kesel banget rasanya. Kemudian kita balikin sama diri kita nih mestinya. Kita balikin sama diri kita mestinya. Ya Allah, saya loh sakit hati suami saya selingkuh, padahal saya berulang kali selingkuh dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul nggak? Berapa banyak larangan Allah yang kita terjang? Berapa banyak apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak kita syukuri, kita buang-buang, kita tidak hargai. Teman-teman sekalian saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memberi pelajaran kepadamu. Tuh, kamu tuh diselingkuhin. Sakit hati kan? Kamu selama ini loh kerjanya selingkuh dariku, kata Allah. Aku yang ngasih rizki. Kamu gak ingat aku sebagai pemberi rizki? Kamu pikir si fulan ngasih kamu rizki? Kamu telah menyelingkuhi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Selingkuh gak kita dari Allah? Selingkuh. Ada banyak perselingkuhan yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Maka ketika kemudian suami kita selingkuh, itu juga ngingetin kita saatmu untuk berkaca dan kemudian berkata, ya Allah, ini tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak-Mu. Apa yang Kau inginkan untuk aku rubah dalam diriku? Engkau minta aku kembali dari sisi yang mana ya Allah? Masing-masing kita tahu. Teman-teman sekalian, apa nih yang selama ini jadi kedurhakaan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Pembelajaran dalam kehidupan. Kemudian teman-teman sekalian saya muliakan, suami selingkuh itu
salah dia. Saya ada baca kayak gini nih. Istri yang selingkuh, istri yang suaminya selingkuh, dia sakit hati seringkali bukan karena fakta suaminya selingkuh, akan tetapi karena dia tidak terima suaminya selingkuh. Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya adalah bahwa suaminya ngerjain perkara yang lain dia nggak apa-apa, tapi begitu suaminya berselingkuh dia marah, gitu kan ya? Teman-teman sekalian saya muliakan, dia nggak terima. Kenapa dia nggak terima? Karena dia selama ini merasa dia udah tahu semua tentang suaminya, ternyata tidak. Ini yang harus kita sebagai seorang istri pelajari, teman-teman sekalian. Jangan sok tahu tentang suami kamu. Jangan sok tahu tentang suami kamu. Kamu nggak tahu semuanya. Kamu nggak tahu semuanya tentang suami kamu, kan gitu. Dan untuk itu Allah meminta kamu untuk pelajari tentang suamimu. Seorang istri yang selalu cari tahu apa sih yang dipengenin suami saya, apa sih yang dia nggak suka dari saya, gimana caranya biar saya bisa mempersembahkan yang terbaik dalam diri saya untuk dia. Kenapa ya saya bisa mudah senyum sama orang lain, tapi orang terdekat dengan saya, suami saya, kenapa kok susah banget mulut ini mau senyum sama dia? Kalau kamu selama ini mau pelajari suami kamu lebih, teman-teman sekalian, kamu tidak sok tahu, merasa diri tahu segala sesuatu tentang suami kamu, kamu jadinya akan kaget-kaget ketika mendapati fakta bahwa ternyata dia selingkuh. Karena kamu ngerasa suami saya milik saya tahu semuanya tentang dia. Ternyata enggak. Sakit hati kan? Sakit hati. Kalau kamu mengakui bahwa saya nggak tahu apa-apa tentang suami saya nggak cukup waktu buat pelajarin, saya nggak cukup bahkan buat suami saya, gitu kan? Saya terlalu sibuk ngurusin anak-anak ini gitu segala macam. Ya, kalau suami saya mau kemudian cari yang lain, ya udahlah. Tapi diomongin sama dia, bang, daripada selingkuh, mendingan kamu kawinin sekalian. Ya nggak bisa lah ustazah. Ya kalau nggak bisa ya jangan sok tahu, coba terus pelajarin. Apalagi suami udah minta maaf kayak gitu, mestinya kamu yang minta maaf. Maaf ya, selama ini saya tidak cukup mempelajari kamu. Selama ini saya tidak cukup cari tahu tentang maumu. Selama ini kamu merasa kurang dan mencari sesuatu yang tidak kamu dapati dalam diriku. Halo? Kok kayak sedih gini ya gitu ya? Oke, baik. Tapi penting loh teman-teman saya sekalian. Waktu ada seorang anak nanya sama saya, ustazah, gimana sih caranya ustazah buat persiapan mau menikah? Saya bilang nggak ada persiapannya, nggak ada UMPTN-nya kan? Mau nikah tuh nggak ada persiapannya. Kamu hanya perlu satu hal aja, saya bilang, jangan pernah berhenti belajar. Sama kayak orang hidup. Walaupun kamu udah persiapkan sesuatunya, di faktanya nggak akan semuanya sama dengan teorinya. Kamu udah pelajarin nih, bab nikah nih, udah semuanya nih kamu pelajarin. Faktanya, kenyataannya nggak selalu sama. Makanya diperlukan seorang yang terus-terusan mau belajar. Pelajarin. Suami saya suka marah mana? Pelajarin apa yang bikin dia marah. Hindari. Gitu loh. Jadi istri itu maulah untuk terus belajar, teman-teman saya sekalian. Jangan egois. Bodoh amat, jangan begitu. Yang penting saya udah siapin makan, saya udah rapiin rumah, yang lain tanggung jawab dia dong. Nggak bisa begitu, teman-teman saya sekalian. Itu hal zahir, hal batinnya loh. Apa sih yang bikin dia kecewa? Apa sih yang bikin dia senang? Tanya. Kalau nggak tahu gitu tanya. Kamu paling senang saya ngapain? Tanya. Kamu paling nggak suka saya ngapain? Tanya. Nggak pernah nanya? Udah kawin berapa? Nanya saya. Saya nanya karena saya nggak tahu. Saya nanya apa yang paling kamu sukai dari saya? Apa yang paling kamu nggak sukai dari saya? Saya nanya. Jawabannya apa sudah? Kepo amat. Itu urusan saya sama suami saya, ngapain? Tapi teman-teman saya
sekalian, kamu sebagai seorang istri, kalau kamu ingin rumah tanggamu langgeng, kamu ingin rumah tanggamu berjalan menjadi rumah tangga tempat Allah turunkan hujan rahmat, tempat Allah menurunkan segala kebaikan dalam rumah tanggamu, rumah yang menjadi tempat hatimu berpulang. Teman-teman sekalian, rumah tangga yang di dalamnya kamu merasakan ketenangan dan kamu merasa lebih baik di dalam rumahmu tersebut. Maksudnya kamu kawin sama dia lebih baik dalam kehidupan kamu untuk perjalanan kamu di negeri akhirat. Maka jaga rumah tanggamu tersebut. Ibadah loh itu. Ibadah paling panjang urusan pernikahan. Bukan begitu? Ini kita habis selesai urusan Ramadan. Udah Syawal, udah bukan Ramadan lagi. Kita nggak puasa lagi, nggak puasa wajib lagi. Habisnya selesai Syawal, habisnya selesai Ramadan. Teman-teman sekalian, tapi berumah tangga selagi kita jadi istri, kita berada dalam ibadah panjang berupa menjadi istri. Kerjain yang benar. Pelajari. Suami mau pelajarin. Biar jangan kaget-kaget. Kalau kemudian udah pelajarin masih selingkuh juga, berarti kurang banyak belajarnya. Terus juga ya, nggak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Betul? Apapun yang Allah berikan kepada kita, itu teman-teman sekalian, pasti ada tujuan yang Allah mau sampaikan. Mungkin selama ini kamu ada perbuatan dosa yang kamu masih kerjakan. Jadi saatmu untuk kembali kepadanya, saatmu untuk mengangkat tangan kepada Allah SWT sambil bilang, ya Allah, siapapun dapat meninggalkanku, bahkan seorang laki-laki yang sudah mengikrarkan diri untuk menikahi aku sekalipun ternyata dapat meninggalkanku, aku berharap engkau tidak akan pernah meninggalkanku ya Allah. Itu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan ya? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia udah minta maaf, dia udah kayak gitu sama kamu, ya udah terima aja deh. Kita bayangin aja kalau diri kita ngerjain dosa, kita juga mau Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kita kembali kan? Gitu. Jadi udah gitu aja. Dan sedikit sekalian saya muliakan, ya itu dah pokoknya. Lupa mau ngomong apa sampean. Ya, alhamdulillah. Ya udah kita baca-bacain Fatihah dah. Assalamualaikum. Oh iya, saya ingat sekarang. Jadi gini, teman-teman sekalian, pada akhirnya suamimu, mohon maaf ya, suamimu selingkuh, suamimu kawin lagi, bahkan suamimu menceraikanmu, pada akhirnya adalah takdir. Kan begitu? Tapi jangan jadi seorang perempuan yang pantas untuk diperlakukan seperti itu. Kamu jangan ikut nanam saham di sana. Paham maksud saya? Nggak paham? Gini ya. Kalau selama ini kamu nggak bisa ngurusin suamimu dengan benar, kerjaan marah-marah, kerjaan nuntut, gini gitu apa segala macam. Kalau suami kamu selingkuh, orang bisa bilang, nah iya, anak elonya sih, kan? Kamu jadi perempuan yang pantas dibegituin, gitu kan? Kalau suami kamu kawin lagi, nah iya lo kayak begitu sih, suami lo kawin lagi, gitu kan? Kalau bahkan kamu diceraikan sekalipun, suami kamu bisa bilang, nah kamu nggak pernah ngurusin saya, kamu selalu ngomel-ngomel sama saya nggak pernah dapetin senyum kamu, saya malah dapetin senyum tetangga saya. Kamu jadi pantas dibegituin. Teman-teman sekalian, pada akhirnya seperti yang tadi saya sampaikan, pada akhirnya suamimu selingkuh, suamimu kawin lagi, suamimu bahkan menceraikanmu sekalipun, pada akhirnya adalah takdir. Tapi jangan jadi perempuan yang pantas diperlakukan seperti itu. Kalau kamu selama ini jadi perempuan solehah, kalau kamu selama ini hormat sama suamimu, kalau kamu selama ini jadiin suamimu di atas kepalamu, sami'na wa ata'na, melihat dia sebagai jalan surga bagimu, kamu gak pantas buat jadi seorang perempuan yang diselingkuhi atau diceraikan. Kan begitu? Maka itu dia. Jangan jadi perempuan yang pantas dibegitukan. Udah ya? Nah, tuh, ingetin itu. Dah itu aja.